Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Gereja Oikumene PT TEL. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu majelis jemaat sampaikan yang berhubungan dengan ibadah kita. Yang pertama, pada minggu depan, tanggal 28 Juni 2020, kita akan beribadah di gereja. Ya, untuk ibadah umum online yang selama ini kita ikuti, baik melalui saluran TV perusahaan maupun melalui kanal YouTube, akan ditiadakan. Yang kedua, untuk mematuhi protokol kesehatan sebagaimana ditentukan oleh pemerintah, maka ibadah kita lakukan 2 kali. Ibadah yang pertama masuk pukul 9.30 pagi dan ibadah yang kedua masuk pukul 16 WIB atau pukul 4 sore. Yang ketiga, majelis jemaat mengharapkan kepada kita semua supaya setiap ibadah kita boleh hadir di gereja paling tidak 10 menit sebelum ibadah dimulai, sehingga kita punya waktu yang cukup untuk membersihkan tangan, kemudian juga mengukur suhu badan, dan sampai mencari atau juga menduduki tempat-tempat yang sudah disediakan di ruangan gereja. Untuk informasi yang keempat, karena adanya pembatasan jarak tempat kita duduk, sehingga kapasitas gereja kita lebih kurang 60 orang, sehingga majelis jemaat sangat mengharapkan untuk jadwal ibadah yang sudah ditentukan, mari kita ikuti sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, sehingga kita tidak terkonsentrasi pada jam 1 kali ibadah, sehingga kita tidak akan kurang hikmat atau juga mungkin kapasitas gereja tidak akan muat. Jadi sangat diharapkan kita boleh mengikuti jadwal yang sudah ditentukan oleh majelis jemaat. Dan informasi yang berikutnya untuk anak-anak kita sekolah minggu, jadi kita masih tetap mengadakan ibadah online. Jadi anak-anak sekolah minggu masih tetap mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui saluran TV perusahaan maupun juga melalui kanal YouTube. Dan jam ibadahnya kita majukan menjadi pukul 7.30 pagi. Ya, jadi demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita saling melayani antara satu dengan yang lainnya, dan juga kita terus berdoa memohon pertolongan Tuhan sehingga keadaan kita pada saat ini boleh dipulihkan oleh Tuhan, sehingga di dalam waktu yang tidak lama lagi kerinduan kita tentunya kita boleh memasuki kehidupan kita secara normal. Jadi hanya itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom, puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk dalam tata ibadah kita minggu biasa yang ke-7, 21 Juni 2020. Dengan pelayanan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat.
Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita terlebih dahulu untuk masuk dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Terlebih untuk jemaat Gereja Okumene Petetel, di mana pertolongan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini, kami masih dapat melakukan ibadah kami, walaupun di tiap rumah tangga kami masing-masing, karena kasus pandemi COVID-19 yang masih melanda dunia, terlebih bangsa kami. Engkau tahu Tuhan, semua ini atas seizin-Mu untuk hidup kami. Bapa, kami mau memulai peribadatan kami ini, biarlah Tuhan tolong dari awal, pertengahan, hingga akhir daripada ibadah kami ini. Dan mari Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam waktu peribadatan ini, Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong agar setiap pujian dan penyembahan dan firman Tuhan juga yang akan diberitakan oleh hamba-Mu, kami dapat nikmati di dalam hati kami, dan kami tidak akan sia-sia untuk peribadatan yang kami lakukan pada hari ini. Mampukan kami untuk melewati masa-masa sekarang Tuhan, walaupun kami tahu banyak orang yang telah berpulang ke tempat peristirahatannya Bapak atas kasus COVID-19 ini. Dan mari Tuhan tolong bagi para penderita untuk tetap bersyukur agar mereka dapat mengucapkan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Inilah doa kami Tuhan pada saat hari ini, dan kami mau memulai ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Kita bersyukur senantiasa untuk pekerjaan Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Kiranya Allah yang Maha Esa itu yang senantiasa memberikan kekuatan serta kuasa kepada kita untuk dapat menjadi saksi Injil bagi semua bangsa di segala tempat, dan yang menolong kita untuk memperbarui hidup kita, untuk menjadi pembaharu bagi sekeliling kita. Kita angkat pujian dari PBSR, sebab namamu besar. Dari segala suku, kaum dan bahasa, datang bersujud di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Kita angkat pujian dari segala suku, kaum dan bahasa, datang bersujud di hadapan tata. Dari segala suku, kaum dan bahasa, datang bersujud di hadapan tata. Naikkan pujian, hormat dan kemuliaan, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Oh puji-Hu, haleluya, puji-Hu, haleluya, sebab namamu besar, sebab namamu besar di antara segala bangsa. Haleluya. Pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang.
Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit, hai air di atas langit. Pujian berkata, Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kita angkat pujian, engkau menjadikan serupa gambaranku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Kami undang jemaat untuk berdiri dan mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Yesus, kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Ibadah minggu ini dimulai di dalam nama Allah Bapa yang penuh dengan kemuliaan, di dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan memberikan kemenangan, dan di dalam nama Roh Kudus yang memberikan kehidupan baru serta kekuatan agar kita mampu untuk mengalahkan yang jahat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan berhiaskan kekudusan. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya, Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita angkat pujian Allah sanggup. Di dalam pergumulan kita ini, Allah sanggup melakukan segala yang perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pujian ini berkata, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari kita angkat pujian, Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa dan janji pengampunan, pujian lagu perkantas nomor 80 menyatakan, siapakah diri hamba? Oh Tuhan, ampunilah dosaku.
Tuhan Yesus, ku sadar ku lemah. Tuhan Yesus, ku sadar ku amat hina. Tuhan Yesus, siapakah diri hamba, hingga kau rela mati bagiku. Oh Tuhan, ampunilah dosaku, buanglah segala kesombonganku, ajarku mengenali kasih-Mu, bersujud di bawah salib-Mu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Ayat yang kedua menyatakan, dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba. Mari kita nyanyikan pujian. Dari surga kau turun ke dunia, kau ambil rupa seorang hamba. Kau biarkan dirimu dicaci maki, kau rela disalibkan bagiku. Oh Tuhan, tak mungkin ku mengerti kasih-Mu, ajaib tak terselami. Jadilah kehendak-Mu bagiku, sucikan seluruh hidupku. Pengakuan dosa dan janji pengampunan. Marilah kita merendahkan hati di hadapan Allah. Dengan hati hancur, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Ya Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Marilah kita menerima janji Allah tentang pengampunan dosa. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan nats pembimbing, kita bernyanyi kembali dari pujian Ada Kuasa Dalam Darah-Nya. Maukah engkau bebas dari dosa? Dalam darah-Nya ada kuasa. Maukah menang atas kejahatan? Ajaiblah kuasa darah-Nya. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa
Ayat yang kedua, maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah bebas dari hawa nafsu? Dalam darahnya ada kuasa. Datang padanya yang akan sucikan. Dalam kuasa darahnya ada kuasa. Dalam darahnya, darah domba Allah, ada kuasa. Dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Ayat yang ketiga, maukah engkau melayani Yesus? Dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Engkau melayani Yesus, dalam darahnya ada kuasa. Maukah hidup tiap hari memuji kuasa darahnya yang ajaib? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Secara responsoria, marilah kita membaca nats pembimbing untuk kita pada minggu ini yang tertulis dalam Roma 6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Roma pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membaca ayat yang pertama. Bapak, Ibu, Jemaat Tuhan, ayat yang kedua, demikian kita saling bergantian. Dan pada ayatnya yang ke-11, kita akan membacanya secara bersama-sama. Mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang-orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah seturut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita bersama-sama. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar
dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengakuan iman rasuli, kita akan bernyanyi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami undang jemaat untuk berdiri. Mari kita nyanyikan kembali, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan syukur kita guna mendukung pelayanan dengan mengingat firman Allah dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi, dengan rela hati
aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat pujian, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya, kita angkat pujian dari pujian bagi Sang Raja nomor 45. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku rebut kesejukan air hidup Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamalah hidupku Tuhan. Kita angkat pujian ini kembali. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Biarlah kuasa Tuhan dan Roh Kudus Tuhan untuk memenuhi, supaya apa firman yang disampaikan kita dapat pahami. Mari kita nyanyikan pujian ini.
Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku sebagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku sebagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku regu kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamah hidupku Tuhan. Shalom Bapak Ibu Jemaat, khususnya GO PTTL yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk beribadah pada hari ini. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya, puji syukur hari ini kami diingatkan dan dikasihi oleh Tuhan untuk duduk diam di dalam rumah-Mu, di dalam keluarga kami masing-masing untuk mendengarkan suara-Mu. Maka kami mengucap syukur kepada-Mu atas perkenanan-Mu kepada kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu secara bersama-sama. Kami memohon dalam nama Yesus, terangi kami dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami bisa memahami apa yang Engkau maksud dalam teks firman Tuhan yang akan kami baca. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu yang Kau utus lagi hari ini untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat, khususnya GO PTTL. Tuhan berkati yang Kau rapi, supaya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu dengan tepat, sebagaimana tertulis dalam Alkitab firman Allah. Seluruh kuasa kegelapan yang ingin mengganggu konsentrasi kami hancurkan, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami siap mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa jemaat GO PTTL dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada majelis jemaat dan seluruh Bapak Ibu yang mempercayakan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Beberapa bulan ini kita diizinkan oleh Tuhan untuk diam di rumah kita masing-masing dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang ada di GO PTTL, khususnya bapak-bapak para suami, selama 3 bulan ini berperan serta atau perannya sangat penting bagi keluarga masing-masing. Karena saya yakin seluruh bapak-bapak yang ada di GO PTTL memimpin ibadah tiap malam di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan saya akan menguraikan kepada kita nanti. Tapi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya hanya membaca beberapa bagian saja. Sebenarnya teks yang diberikan oleh Bapak Sinulingga kepada saya itu dari Matius pasal 10 ayat 24 sampai 39. Tapi karena teks ini terlampau panjang, saya hanya membaca beberapa ayat saja. Jadi saya mohon Bapak Ibu nanti akan membaca di kitab suci masing-masing. Saya akan membaca, Bapak Ibu sekalian, perhatikan kitab sucinya. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Saya melompat ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka,
yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut di kepalamu pun terhitung jumlahnya. Ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan yang saya bacakan kepada kita semua. Kitab suci berkata bahwa berbahagialah mereka yang membaca dan yang merenungkan, dan terlebih dari itu adalah dia yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca teks yang kita baca hari ini, itu berhubungan erat dari ayat-ayat sebelumnya. Saya percaya ayat sebelumnya Bapak Ibu sudah memahaminya, karena banyak hamba-hamba Tuhan beberapa minggu yang lalu sudah membahas kepada kita semua. Tetapi sedikit saya akan menjelaskan, mengulasnya kembali, supaya kita mengerti apa yang dimaksud oleh teks ini. Sebab tanpa pemahaman konteks, kalau kita langsung menafsirkan teks, maka kita akan memiliki pemahaman yang tidak komprehensif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca baik-baik Matius pasal 10 itu, saya namakan sebenarnya teks yang memuat tentang teologi pengutusan. Saya ulang, Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca Matius pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir 42, saya menyebutnya itu adalah teks yang berbicara tentang teologi pengutusan. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, pengutusan itu berhubungan erat dengan proklamasi Injil Kerajaan Allah. Sekali lagi saya ulang, di dalam perjanjian baru atau teks yang kita baca, kalau berbicara tentang pengutusan atau teologi pengutusan, itu berbicara tentang proklamasi Kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, proklamasi Kerajaan Allah itu diekspresikan di dalam 2 hal. Yang pertama adalah lewat pemberitaan, dan yang kedua adalah lewat tindakan hidup. Dan kedua hal ini harus beriringan secara bersama-sama, yaitu memberitakan apa itu firman Allah, apa itu kasih Bapa, apa itu cinta Tuhan, apa itu keadilan Allah. Tetapi yang memberitakan juga harus diekspresikan lewat tindakan hidup. Ini harus berjalan seiringan. Ini satu sisi mata uang yang tidak boleh berpisah. Kalau berpisah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak ada artinya. Di dalam perjanjian baru, khususnya dalam kitab Kisah Para Rasul, ada 2 anak Tuhan yang mengerti kitab suci, tetapi mereka tidak mengekspresikan firman Tuhan itu dalam hidup mereka, yaitu Ananias dan Safira. Mereka memiliki komitmen, mereka paham kitab suci, tapi nihil dalam ekspresi kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan bukan hanya soal pemahaman kognitif, bukan hanya soal pemahaman aku tahu Alkitab, bukan soal hanya pemahaman aku mengerti, menafsirkan, tapi lebih dari itu, komprehensif seorang kekristenan atau esensi seorang kekristenan adalah dia tahu inti dari pemberitaan, tetapi juga pemberitaan itu harus sampai ke namanya tindakan hidup. Ananias dan Safira ikut sebagai orang Kristen, mereka tahu firman Tuhan, tetapi ketika mereka menjual sebidang tanah, mereka nihil dalam perbuatan. Apa yang terjadi? Ananias dan Safira pun dihukum oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka teologi pengutusan itu di dalam konteks ini
yaitu Yesus mengutus, memilih para murid, menjadi muridnya, memberitakan dan memproklamirkan kerajaan Tuhan. Dan bukan hanya memproklamirkan, tetapi lewat ekspresi hidup mereka, lewat tutur kata mereka, lewat sikap hidup mereka, Yesus Kristus dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sedikit sekali membahas kepada kita tentang konteks teks ini. Bapak Ibu, dari pasal 1 ayat sampai dengan pasal 4, sebenarnya teks itu berbicara tentang Yesus memilih para murid. Kalau kita membaca ayat demi ayat, kita melihat pemilihan itu tanpa syarat. Tak ada syarat apapun. Kalau Bapak Ibu ketika melamar ke PT TEL ada syarat. Ketika Bapak Ibu melamar ke PTBA ada syarat. Ketika Bapak Ibu diangkat jadi direksi ada syarat. Tapi ketika Yesus mengangkat para murid itu tanpa syarat. Bapak Ibu Saudara, kemudian Tuhan memanggil mereka tanpa syarat. Dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan memberikan satu kuasa kepada mereka. Power untuk apa? Untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Bapak Ibu Saudara, siapakah murid itu saat ini? Bapak Ibu Saudara, acap kali pikiran kita terganggu. Murid itu kita pikir hanya mereka yang sekolah teologi. Murid itu hanya mereka yang memakai jubah kependetaan. Murid itu hanya kita anggap adalah mereka yang aktif dalam pelayanan. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua, murid itu adalah semua orang Kristen di segala abad dan segala zaman yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang bangkit dan naik ke surga. Itu adalah murid Yesus. Dan bukan hanya sampai di sana, yang memiliki komitmen untuk memberitakan berita itu kepada seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di pasal 10 ayat 5 sampai dengan 15 itu berbicara tentang Yesus mempersiapkan para murid dan mengutusnya. Bapak Ibu Saudara, tadi dia memilih, sekarang dia persiapkan, kemudian Yesus mengutus mereka. Dalam pengutusan itu Tuhan mengatakan kepada mereka, dalam perjalanan menuju pengutusan, menuju pemberitaan Injil itu, engkau jangan lihat ke kanan, ke kiri. Tuhan berkata kepada para murid, engkau harus fokus kepada visi yang Tuhan sampaikan kepada kamu. Maka itulah yang disampaikan kepada mereka. Engkau jangan lihat ke kiri. Engkau jangan pergi ke kota yang tidak engkau kuutus. Itu kata Tuhan. Engkau jangan memberitakan hal yang tidak pernah aku katakan. Bapak Ibu Saudara, utusan kita berbeda-beda. Bapak Ibu mungkin di perusahaan diutus oleh Tuhan untuk jadi pimpinan, untuk jadi karyawan. Ada yang diutus Tuhan untuk jadi guru. Ada yang diutus Tuhan sebagai ibu rumah tangga. Ada yang diutus Tuhan sebagaimana saya menjadi seorang dosen teologi. Kita berbeda-beda sesuai dengan isi hati Tuhan. Yang pasti yang kata Tuhan, engkau jangan lihat kiri, engkau jangan lihat kanan. Engkau harus fokus melaksanakan visi yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persoalannya acap kali oleh kekristenan berpikir bahwa hanya yang berpakai jubah itulah yang mampu melaksanakan visi Allah. Bukan. Persoalannya bukan pada status dan orangnya. Persoalannya apakah kita mampu melakukan dengan penuh kesungguhan hati visi yang Tuhan sudah beri. Para murid pada waktu itu Tuhan ingatkan kepada mereka. Di ayat pertama sampai dengan ayat kelima sampai 15, di sana tertulis, dipaparkan satu persatu bagaimana seorang murid harus hidup. Engkau harus memberitakan firman. Engkau jangan membawa emas dan perak dan lain-lain sebagainya. Tentu Bapak Ibu Saudara sudah disampaikan minggu-minggu yang lalu untuk pengkhotbah-pengkhotbah yang lain. Bapak Ibu Saudara, sedangkan pasal 10 ayat 16 sampai dengan 33 itu berbicara informasi yang dihadapi oleh para murid ketika mereka sampai pada tempat pelayanan mereka. Informasi yang disampaikan oleh Tuhan kepada anaknya di sepanjang zaman. Apa yang dialami ketika kita memberitakan firman Tuhan itu.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca mengerikan, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, para murid menghadapi banyak tantangan. Di abad pertama kita sudah melihat, saya tidak membahas itu. Para murid dibunuh, disiksa, dijadikan kayu api, kemudian dibuang, dihancurkan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, itulah tantangan hambatan di dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara, tapi kuncinya di sini Bapak Ibu Saudara, di sana dikatakan bahwa aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba itu, Bapak Ibu Saudara, adalah binatang yang paling lemah di antara binatang yang lain. Serigala adalah binatang yang paling kuat, yang ganas, luar biasa. Serigala akan memakan mangsanya domba, yaitu di kerumunan domba yang begitu banyak. Kemudian serigala akan melihat domba yang keluar dari kerumunan atau persekutuan itu, maka itu yang dimakannya. Tapi saya heran teks ini. Tuhan bukan mengutus kita di kerumunan itu, tapi teks ini berkata bahwa aku mengutus kamu sendirian di tengah-tengah serigala. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu serigala saja menakutkan luar biasa. Apalagi Tuhan berkata, aku mengutus kamu satu orang sendiri, makhluk yang lemah, di tengah-tengah kerumunan serigala yang begitu banyak dan ganas itu. Bapak Ibu Saudara, kita sudah membayangkan bagaimana kehidupan kekristenan tidak cocok di dunia ini. Makanya kita tidak boleh menyenangkan dan senang di dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sampai kepada teks. Itulah yang kita bahas. Melihat kondisi seperti ini, masih setiakah kita mengikut Yesus? Hari ini tema kita, mengikut Yesus keputusanku. Sudah ada lagu menulis tentang ini. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar keputusan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema kita hari ini, mengikut Yesus keputusanku. Tuhan sudah memilih kita, Tuhan sudah mengutus kita, Dia sudah memberikan kuasa, Dia sudah mengingatkan kita dalam perjalanan dalam memberitakan Injil apa yang harus kita lakukan. Sekarang kita berada dalam posisi memberitakan Injil. Apakah kita setia mengikut Tuhan sampai dengan akhir? Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata, dalam mengikut Dia, ada tantangan banyak serigala, ada tantangan yang kita hadapi. Apa yang harus kita perhatikan? Kata Tuhan di ayat 26, Dia sampaikan di dalam teks firman Tuhan, janganlah kamu takut. Yang pertama, jemaat GOPTTL dimanapun Anda berada pada saat ini, Tuhan berkata kepada kita, kalau kita setia mengikut Yesus adalah keputusan kita, maka kita jangan pernah takut dimanapun kita diutus oleh Tuhan. Ada tantangan pasti, karena kita tidak mungkin sama dengan dunia. Warna kita tidak mungkin sama dengan warna dunia, karena warna kita ada warna surga. Tetapi kita mewarnai dunia yang warnanya hidup dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, jangan engkau takut. Karena ada beberapa alasan. Mengapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Kata mereka di sini merujuk dua hal. Kita identifikasi dulu siapa mereka musuh yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Tuhan berkata, jangan kamu takut. Jangan itu merupakan sesuatu dorongan kepada kita. Motor dalam hidup ini, janganlah kamu dimaksud di sini adalah kita orang percaya, seluruh jemaat GOPTT. Jangan takut kepada mereka. Mereka ini merujuk dua hal. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca ayat 25, di situ ada satu kata, yaitu Beelzebul. Maka Bapak Ibu yang dimaksud yang pertama mereka di sini yang harus kita identifikasi, jangan takut kepada mereka.
adalah jangan takut kepada iblis. Bapak Ibu Saudara, tapi banyak saya lihat orang Kristen di luar sana lebih takut kepada iblis daripada kepada pendeta. Ya, mudah-mudahan gak ada di gereja kita itu. Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan berkata kepada kita hari ini, jangan engkau takut kepada mereka. Siapa itu? Gerombolan iblis yang membuat kita sesat. Mengapa? Karena ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan, ada satu kuasa yang diberikan oleh Tuhan, menyembuhkan penyakit, mengusir setan, berkuasa untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Yang kedua, Bapak Ibu, kata mereka ini adalah orang-orang yang melawan berita Injil, atau mereka yang mengatakan hal-hal yang buruk tentang pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang ketika engkau mengatakan kebenaran firman Tuhan, itu tidak senang dengan kebenaran itu. Sekali lagi, banyak orang ketika engkau memberitakan kebenaran itu, banyak orang yang tidak senang dengan kebenaran itu. Mengapa? Karena kebenaran itu mengoyakkan kemunafikan, kepalsuan mereka. Bapak Ibu Saudara, iblis itu tidak senang jikalau kepalsuan, dan jikalau kepalsuan itu dibongkar, dia tidak senang. Iblis itu tidak senang jikalau Bapak itu membongkar kemunafikan, maka ia akan menggoncang kita semua. Makanya Tuhan katakan, engkau jangan pernah takut. Kenapa? Tuhan berkata di ayat 27, karena kita telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita sudah diberikan firman itu, dan firman itu akan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, yang hidup dalam kegelapan. Firman itu berkuasa daripada kuasa-kuasa mereka tadi, atau iblis, atau orang yang tidak senang dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, alasan yang kedua mengapa kita tidak pernah takut, karena kehidupan kita bukan diatur oleh siapa-siapa, tapi kehidupan kita diatur oleh Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mati dengan cara apapun, itu diatur oleh Bapa di surga. Bapak Ibu Saudara, sakit penyakit itu hanya cara. Semua orang pasti mati. Tak ada orang yang kekal. Semua orang pasti mati. Maka Tuhan katakan, jangan takut kepada mereka, karena aku pemilik hidup, pemilik tubuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sakit penyakit, mungkin sakit corona ini, itu salah satu jalan supaya mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena pada ujungnya juga semua mati. Tapi bukan berarti kita semua habis mendengar khotbah ini, maka kita keluar rumah, maka sembarangan hidupnya. Kita ikut pesta sembarangan dan tidak mengikuti anjuran pemerintah. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya maksud, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut, kata Tuhan, sebab akulah pemilik hidup. Kematian adalah jalan. Yang menentukan kematian itu bukan siapa-siapa. Yang menentukan kematian itu adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah pada saat ini. Itu yang pertama. Kalau kita mengatakan mengikut Yesus keputusanku, maka Tuhan berkata kepada kita, engkau jangan pernah takut memberitakan Injil. Kita mungkin dicerca, kita mungkin dikhianati, kita mungkin diomongin, kita mungkin dihina dan lain sebagainya. Tapi kata Tuhan, jangan pernah takut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa kita dalam mengikut Yesus, ya, kita sudah ambil keputusan, mengikut Yesus adalah keputusanku. Yang kedua, yaitu kita harus berkomitmen untuk tetap setia kepada Yesus, melebihi batas-batas tradisi dan budaya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca mulai ayat 34, maka kita membaca di sini ada hal yang kontradiksi. Di kitab Taurat Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu,
supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Di dalam teks ini Tuhan berkata, jangan kamu menyangka aku datang ke dalam dunia untuk membawa damai. Aku datang ke dalam dunia untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Kata memisahkan, Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam istilah Yunani, yaitu dipotong terbelah menjadi dua. Berarti Tuhan memisahkan antara yang gelap dengan yang putih. Bapak Ibu Saudara, apa maksudnya? Apakah ketika kita mengikuti Yesus, maka kita tidak lagi menghormati orang tua kita? Apakah Yesus mengatakan kepada kita ketika kita mengasihi Yesus, maka kita akan melupakan orang tua kita? Bukan seperti itu. Tapi kita harus paham konteks pada waktu itu ketika teks ini ditulis. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu kata-kata Tuhan Yesus ini ditujukan kepada para murid. Para murid adalah orang Yahudi tulen. Dan mereka sebelumnya punya presuposisi, punya konsep, punya kebiasaan adat istiadat Yahudi. Ketika Yesus datang, maka Yesus menyampaikan kebenaran kepada mereka. Maka sebagian besar dari tradisi itu berseberangan dengan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Bahwa ketika engkau percaya kepadaku, maka tradisi lamamu itu, yang kau pelihara dalam adat istiadat nenek moyangmu itu, akan berseberangan dengan tradisi atau pengajaran yang saya sampaikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, makanya Tuhan berkata, aku memisahkan konsep kebudayaanmu, papa, mamamu, dengan kebenaran yang saya sampaikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, pastikan dengan pasti bahwa kalau kita mengikuti Yesus, bukan karena ada sesuatu. Kita mengikuti Yesus karena kita mau memproklamirkan hal-hal yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, teks ini mengingatkan kita bahwa kita harus mencintai Tuhan melebihi dari segala-galanya. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kepada keluarga tidak boleh melebihi kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, acap kali saya kalau pulang kampung, Bapak Ibu, ini saya hadapi ini. Kebiasaan kami di Pulau Nias, saya sudah cerita kemarin bahwa kalau waktu 1 tahun yang lalu saya pulang, maka orang Nias itu sangat senang minum tuak. Dan saya juga senang minum tuak dulu. Nah, itu sudah tradisi, itu sudah budaya. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika saya pulang, maka saya berbeda dengan mereka. Mereka minum tuak, mereka minum bir, saya tidak. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Aku memisahkan tradisimu. Bukan berarti aku tidak menghormati orang tua, bukan. Tapi saya berdiri sebagai seorang hamba Tuhan. Saya tidak mau mengikuti apa yang mereka lakukan, karena kebenaran yang hidup di dalam aku. Tapi saya menyampaikan melalui kesaksian hidupku hal yang benar, Bapak Ibu Saudara. Acap kali juga Bapak Ibu Saudara, sampai saat ini ada kebiasaan kami orang Nias untuk membangun kuburan dan lain sebagainya. Atau tradisi kita orang Batak, suka kita mencuci muka di kuburan, sehingga terjadi sinkretisme dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi kita yang berseberangan dengan firman Tuhan, itu mesti kita harus jauhkan. Mengapa? Karena Tuhan berkata di tempat ini, siapa di antaramu yang barang siapa mengasihi bapa dan ibunya, bisa kita sampaikan di sini, tradisi turun-temurun dari keluarga yang berseberangan dengan firman Tuhan, ia tidak layak bagiku. Itu maksudnya. Kalau hari ini kita katakan keputusanku mengikuti Yesus, maka ekspresi kita juga harus sampai ke sana. Tak ada sinkretisme di hidup kita. Betul-betul kita ikut Yesus. Ikut Yesus. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, ini hal yang paling susah kita lakukan. Termasuk saya. Susah, tapi saya harus lakukan. Saya tidak mau lagi ikut tradisi yang lama. Dalam menghadapi tradisi ini Bapak Ibu, ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama, apakah
tradisi orang tua kita, nenek moyang kita bisa kita terima sesuai dengan firman Tuhan? Contoh, menghormati ayah dan ibu itu tradisi yang luar biasa. Itu harus kita terima. Yang kedua, apakah ada tradisi yang dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan? Ada. Contoh, yaitu manortor, menari, itu bisa dibawa ke dalam gereja untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun memang konsep lama, manortor, menari, menurut beberapa orang itu konsep kafir, tetapi itu bisa dikuduskan untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, ada konsep adat atau tradisi nenek moyang yang memang tidak bisa sama sekali kita terima. Kalau kami di Nias itu ngomong di kuburan. Dulu nenek saya ketika kuburan kakek dibangun, maka kami datang rame-rame. Saya cucu pertama, dia bawa, ayo ke tempat kakek. Maka nenek saya ngomong begini, ama, kuburanmu mau diperbaiki. Ini cucumu, berkati cucumu. Ini ya, berkati ya, ini anaknya si ini anaknya si ini. Bapak Ibu Saudara, ini yang ditolak. Berhubungan dengan orang mati, penyembahan berhala adalah tradisi nenek moyang yang harus kita putuskan dalam hidup ini. Kalau kita mengatakan mengikut Yesus adalah keputusanku, maka hal-hal ini juga menjadi keputusan kita untuk kita tidak melakukannya lagi. Sehingga tidak ada sinkritisme di dalam kekristenan. Sekali lagi, tidak semua adat istiadat itu salah. Tapi kalau membahas adat istiadat, saya sudah kasih 3 rumus tadi. Ada yang diterima langsung, ada yang dikuduskan, dan yang terakhir, ada juga yang ditolak mentah-mentah karena berseberangan dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, tentu satu item dengan item yang lain harus disaring atau diklasifikasi sebagaimana 3 rumus yang saya sampaikan tadi. Sehingga kata Tuhan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Itu tidak berlaku dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya pikir hidup kita harus bijaksana dalam mengikut Tuhan. Itulah makanya kita tiap-tiap hari berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita memiliki hikmat karena kita dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir, yang ketiga, kalau kita berkata dalam hidup ini, keputusanku mengikut Yesus, maka harus kita pikul salib. Pikul salib itu berhubungan erat dengan pengorbanan. Kekristenan erat sekali dengan kurban. Stephen Tong katakan, segala sesuatu yang kau letakkan atau kau korbankan di atas mezbah, maka itu akan diingat Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya acap kali orang Kristen meneteskan air mata di tengah-tengah bangsa ini. Tapi jangan pernah kecewa, karena memang orang Kristen sepanjang zaman dinubuatkan oleh Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan untuk pikul salib. Orang Kristen yang tidak pikul salib adalah orang Kristen yang kita pertanyakan tentang kekristenannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini berbicara barang siapa, artinya setiap orang Kristen berhak dan harus pikul salib. Dan Bapak Ibu Saudara, itu ciri khas dari kekristenan. Seharusnya kita orang Kristen harus berlomba-lomba pikul salib. Tapi saya memperhatikan saat ini orang Kristen berlomba-lomba untuk menurunkan salib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah yang dimaksud dengan pikul salib? Memikul artinya memanggul, memikul artinya membawa. Berarti pikul, Bapak Ibu Saudara, tidak ada hubungannya dengan menggantung. Saya ulang, memikul artinya memanggul, memikul artinya membawa. Pikul tak ada hubungannya dengan menggantung salib. Berbeda sekali. Bapak Ibu Saudara, memanggul, kalau memanggul berarti taruh di belakang. Orang yang panggul pasti sakit. Orang yang panggul pasti dia rendah hati, karena dia akan tunduk. Orang yang panggul, Bapak Ibu Saudara, adalah hidup dalam pengharapan.
Orang yang panggul adalah dia yang konsentrasi mengikuti jejak langkah Tuhan. Tapi kalau salib digantung, kepalanya masih mengatakan, aku hebat. Kalau pikul, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia rendah hati karena dia tunduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, salib itu identik dengan hinaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen harus pikul salib, memanggul dan membawa. Kemudian kata Tuhan, mengikut aku. Terjemahan Yunani saya senang sekali. Mengikut aku artinya mengikuti jejak langkah-langkah Tuhan. Aduh, luar biasa. Di mana Tuhanku berdiri, aku di situ. Karena berat salib ini, maka kemana Tuhan melangkah. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, engkau pikul salib. Kenapa? Aku tahu salibmu berat. Tapi kalau engkau melihat jejak-jejakku, kalau engkau melihat langkah-langkahku, maka engkau akan mendapat penghiburan. Engkau akan berpikir bahwa Tuhanku sudah mengalaminya 2000 tahun yang lalu. Makanya ayat ini berkata seorang murid tidak lebih dari tuannya. Di ayat sebelumnya kita melihat itu. Seorang murid, Tuhan Yesus katakan, tidak lebih dari tuannya. Mengapa? Ketika pikul salib, ada salib yang begitu berat, maka kita akan menundukkan kepala. Maka kita melihat jejak langkah-langkah Tuhan. Maka ketika kita melihat jejak langkah-langkah Tuhan, ada penghiburan di sana, ada pengharapan di sana. Karena jejak langkah Tuhan mengingatkan kita dengan peristiwa sejarah 2000 tahun yang lalu. Tuhanku sudah pernah disalib untuk saya, dan kita setia sampai dengan akhir mengikut salib itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat GOPTT, pikul salib ada untungnya. Maka segala sesuatu yang kau dapatkan karena pikul salib, itu adalah kemuliaan. Saya ulang, ini statement point. Segala sesuatu yang kau dapatkan karena pikul salib, itu adalah kemuliaan. Karena engkau dapatkan jabatan, engkau pikul salib, itu adalah kemuliaan daripada Tuhan. Engkau dapatkan jabatanmu, engkau dapatkan hartamu oleh karena pikul salib. Saudara-saudaraku, itu adalah kemuliaan. Sebaliknya, engkau dapatkan kemuliaan, engkau dapatkan jabatan, engkau dapatkan segala sesuatu harta dunia tanpa pikul salib, itu bukan kemuliaan. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan bahwa orang kaya yang punya jabatan itu bukan salah dan sebagainya, bukan. Tapi Bapak Ibu Saudara, orang Kristen ketika mengikut Tuhan, dia dapat sesuatu karena pikul salib. Itu adalah sebuah kemuliaan, sebuah kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Kopassus punya statement begini, bahwa lebih baik pulang tanpa nama daripada pulang gagal dalam tugas. Saya ulang, Kopassus itu punya satu statement, lebih baik pulang tanpa nama daripada pulang gagal dalam tugas. Maka orang Kristen juga punya statement begini, yaitu segala sesuatu yang aku dapatkan di tiap-tiap hari dalam langkah hidupku karena pikul salib, itu adalah kemuliaan bagi hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, jemaat GOPTT yang ada di PTTL ataupun di luar PTTL, hari ini kita pikul salib dan kita katakan, mengikut Yesus adalah keputusanku, tak ingkar, tak pernah aku menyesal mengikut Yesus. Mengapa? Karena ketika aku melihat jejak langkah Tuhan, maka itu adalah penghiburan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada pergumulanmu saat ini. Saya rindu saat ini engkau duduk diam di rumahmu masing-masing. Di akhir khotbah ini saya akan mendoakan. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing di hadapan Tuhan kita berdiri, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita katakan, aku mengikut Engkau ya Tuhan. Karena mengikut Engkau ya Tuhan, aku mendapat penghiburan. Saya berikan kesempatan kepada kita semua. Kita ambil komitmen bahwa mengikut Yesus adalah keputusanku, tak ingkar. Aku mau pikul salib itu, karena salib itu mengajarkanku tentang kerendahan hati. Salib itu mengajarkanku tentang sebuah kasih. Salib itu mengajarkanku tentang pengorbanan. Dan salib itu mengajarkanku bagaimana mengikuti jejak langkah-langkah Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, saya berikan kesempatan 1 menit untuk berdoa masing-masing. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat GOPTT. Hamba-Mu mengucap syukur Tuhan betapa Engkau baik bagi kehidupan jemaat GOPTT ya Tuhan. Dan saya berdoa untuk jemaat GOPTT yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan berkati ibadah rumah Bapa yang sedang kami lakukan saat ini. Tidak membatasi kuasa Tuhan atas hidup kami. Rencana memulai ibadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan pada minggu depan 28 Juni. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Saya mohon dalam nama Yesus, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Anak-anak mereka, baik yang tinggal bersama orang tua maupun yang tidak bersama orang tua, Engkau berkati. Pendidikan, pekerjaan, masa depan mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya mohon dalam nama Yesus, berkati mereka ya Tuhanku. Program gereja tahun 2020 ini juga Engkau berkati, supaya berjalan dengan baik sebagaimana Tuhan kehendaki. Hamba berdoa untuk jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan berkati mereka supaya tetap dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Perusahaan PT Tel, Engkau berkati juga Tuhan, agar perusahaan ini menjadi perusahaan yang memuliakan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang ada di perusahaan ini semakin dipakai oleh Tuhan, meskipun mereka dan kasih yang mereka lihat, karena mereka mengikut jejak langkah-langkah-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami menangis untuk bangsa dan negara kami. Sebagai hamba Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan. Mohon belas kasihan untuk bangsa kami ya Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami, khususnya menghadapi COVID-19 ini. Berkati para pimpinan kami, Bapak Presiden, seluruh kabinet Tuhan berkati. TNI Polri berkati ya Tuhan. Pemerintahan dari pusat sampai ke daerah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa Surgawi yang mengasihi kami. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Hamba percaya Engkau pelihara bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Dan biarlah firman-Mu menjadi rema, menjadi pimpinan dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom Bapak Ibu dan kawan-kawan remaja sekalian. Kami dari Remaja GOPTT akan menampilkan satu lagu pujian yang berjudul Mengejar Hadir-Mu. Biarlah lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.
dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri dalam ibadah kita pada minggu hari ini, kita angkat pujian Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1, 2, dan 3. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayat yang kedua, ikut di Kau sengsara, karena janji-Mu teguh, atas kuasa ke-8 Kau menang bersamamu. Kami undang jemaat untuk berdiri. Ikut di Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh, atas kuasa ke-8 ku menang bersamamu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi
bahagia penuh. Ayat yang ketiga, ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bersama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali dan bawa doa dalam pribadi lepas pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.